Selama proses produksi berlangsung, ada kemungkinan terjadi yang namanya produk hilang. Produk hilang terjadi yaitu apabila jumlah unit yang dimasukkan dalam proses tidak sesuai dengan jumlah unit yang dihasilkan. Dalam arti, jumlah unit yang dimasukkan dalam proses lebih besar daripada jumlah unit yang dihasilkan, sehingga selisihnya merupakan produk hilang. Setiap perusahaan memiliki standar mutu untuk menghasilkan produk mereka. Standar mutu harus diikuti untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Apabila produk tidak sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, maka tidak akan bisa dipasarkan ke pasar. Maka produk yang dihasilkan harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan perusahaan. Jika produk tidak sesuai dengan standar mutu, maka produk dianggap sebagai produk hilang. Ada beberapa sebab kenapa produk tidak memenuhi standar mutu. Yang pertama adalah karena human error atau kesalahan pada manusianya, lalu equipment error atau kesalahan pada peralatannya, dan other error ataupun kesalahan lainnya. Produk hilang ditinjau dari saat terjadinya terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah produk hilang di awal proses, produk hilang di sepanjang proses, dan produk hilang di akhir proses. Produk hilang di awal proses. Bagaimana perlakuannya? Produk yang hilang di awal proses dianggap belum ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan, sehingga tidak diikutsertakan dalam perhitungan-perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan dalam departemen tersebut. Apa pengaruhnya kepada tiap departemen? Pengaruh pada departemen pertama adalah menaikkan HPP per unit departemen pertama. Pada departemen berikutnya, menaikkan HPP per unit produk yang diterima dari departemen pertama. Seperti kita ketahui bahwa pada departemen pertama akan mentransfer HPP produk jadi kepada departemen berikutnya. Maka di sini pengaruhnya adalah menaikkan HPP per unit produk yang diterima dari departemen pertama. Yang kedua, menaikkan HPP per unit yang ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi yang pertama. Produk hilang di sepanjang proses. Produk hilang di sepanjang proses diperlakukan sebagai produk yang hilang pada awal atau pada akhir proses. Jadi perusahaan harus membuat kebijakan memperlakukan produk yang hilang sepanjang proses apakah dimasukkan ke dalam produk yang hilang pada awal proses atau kepada akhir proses. Jadi itu tergantung dari kebijakan tiap-tiap perusahaan. Beda perusahaan, beda kebijakan. Produk hilang di akhir proses. Bagaimana perlakuannya? Produk yang hilang di akhir proses dianggap sudah ikut menyerap biaya produksi yang dikeluarkan dalam departemen yang bersangkutan. Ini kebalikan dengan produk hilang di awal proses. Kalau awal proses belum ikut menyerap, jika pada akhir proses justru sebaliknya, sudah ikut menyerap biaya produksi, sehingga diikutsertakan dalam perhitungan-perhitungan unit ekuivalensi produk yang dihasilkan dalam departemen tersebut. Bagaimana pengaruhnya pada departemen? Departemen pertama dan departemen selanjutnya pengaruhnya sama,
yakni HPP produk hilang, terlebih dahulu harus dihitung, dan harga pokok ini diperlakukan sebagai tambahan HPP produk selesai yang ditransfer ke departemen produksi selanjutnya atau ditransfer ke gudang.